kembali lagi di podcast Bandar, podcast bahasan dunia olahraga. Bayer Leverkusen mengunci titel juara Liga Jerman atau Bundesliga di pekan ke-29 dengan catatan 25 kemenangan dan 4 hasil seri dan jelas tanpa kekalahan. 5 pekan tersisa masih ada kans bagi Bayer Leverkusen untuk menyelesaikan Liga Jerman musim ini dengan benar-benar 0 kekalahan. Pertanyaannya, apakah nantinya Bayer Leverkusen juga akan mendapat piala emas seperti Arsenal dulu di Liga Inggris? Flashback sedikit ke musim 2003-2004, 20 tahun yang lalu ketika Arsenal menjuarai Liga Inggris atau Premier League dengan catatan 26 kemenangan dan 12 hasil imbang, 0 kekalahan. Setelah itu Arsenal dianugerahi oleh IPL berupa trofi emas yang kini hanya itu sepertinya hal besar yang bisa dibangga-banggakan fans Arsenal, termasuk saya kalau bicara sejarah Arsenal. Nah, cuman pertanyaannya kan kalau ini itu di Inggris ya, kalau di Jerman gimana? Kira-kira bakal ada trofi emas juga nggak buat Leverkusen? Kasusnya gini, jadi kalau kita tarik sejarah ya, tahun 1982, 1983, ini lebih mundur lagi. Waktu Jerman secara negara itu belum bersatu, masih terpisah Jerman Barat, Jerman Timur. Pernah ada tim bernama Berliner FC Dynamo yang waktu itu berkompetisi di namanya DDR Oberliga. Nah, itu kasta tertinggi sepak bola Jerman Timur pada waktu itu, Liga Jerman Timur pada waktu itu. Dia ini juara di musim 82-83 dengan 0 kekalahan. Jadi pada waktu itu Berliner FC Dynamo meraih 20 kemenangan dan 6 hasil seri. Kalau kita lihat dari beberapa referensi yang ada, Berliner FC Dynamo itu pada waktu juara itu tidak dianugerahi oleh tidak dianugerahi berupa piala trofi emas. Ya, mereka dapat trofi juara selayaknya trofi juara pada masa itu aja, warnanya nggak emas atau bentuknya nggak yang beda. Nah, kemudian sekarang beberapa tahun sudah berlalu dan kini muncul lagi tim yang memiliki kans menjuarai kompetisi teratas Jerman dengan tanpa kekalahan, yakni Bayer Leverkusen. Anggaplah nanti Bayer Leverkusen beneran menyelesaikan 34 pertandingan tanpa kekalahan di musim ini. Apakah akan ada kebijakan trofi emas untuk Bayer Leverkusen? Sejauh yang gue tahu, sampai podcast ini tayang belum ada yang fix ya. Operator Bundesliga itu dan juga Federasi Sepak Bola Jerman itu mempertimbangkan untuk menyediakan piala khusus. Dia nyebutnya special variations kalau nggak salah. Jadi belum tentu itu akan berupa piala emas berwarna emas atau yang menyerupai emas, tapi ya bisa jadi bentuk piala yang lain. Ya pokoknya mungkin ada piala edisi khusus lah untuk Bayer Leverkusen ini. Tapi belum fix, belum tahu lanjutannya gimana ya. Karena intinya belum ketok palu lah, belum ada pengumuman resmi dari operator Bundesliga maupun Federasi Liga Jerman, Federasi Sepak Bola Jerman terkait hal itu. Tapi ya gue rasa layak aja sih untuk Bayer Leverkusen. Maksudnya di era modern ini kayaknya, apalagi Bundesliga masuk top 5 ya, Liga top 5 di Eropa. Lo bisa juara dengan tanpa terkalahkan itu is very hard gitu loh. Apalagi kita lihat bahwa di 11 musim sebelumnya Bayern Munchen selalu yang juara, jadi sekarang dia kayak mematahkan dominasi tim raksasa segede Bayern Munchen dengan tidak terkalahkan, dan ini merupakan trofi Bundesliga perdana untuk Leverkusen gitu. Jadi gue rasa
mungkin layak-layak aja, tapi balik lagi itu terserah pada petinggi sepak bola Jerman di sana ya. Tadi gue nyebut nama timnya tadi, BFC Dinamo ya, Berliner FC Dinamo, yang juara Liga Jerman Timur DDR atau DDR Oberliga tahun 82-83. Pertanyaan adalah klub itu kemana sekarang? Masih ada apa enggak? Jawabannya masih ada. Berliner FC Dinamo itu masih ada ya teman-teman. Sekarang masih pakai nama itu juga, walaupun kadang-kadang dengan disimpelkan menjadi sekedar Dinamo Berlin. Tapi ya dia saat ini sangat jauh dari Bundesliga. Dia saat ini bermain di Regionalliga Nordost. Nah, jadi ini tuh kayak divisi 4 lah. Divisi 4 zona Berlin. Kan kalau di Liga Indonesia mungkin ada istilahnya Liga 3 zona Banten, Liga 3 zona Papua. Nah, ini kayak Liga 4 Bundesliga, divisi 4 Jerman, tapi zona Berlin lah, di negara bagian Berlin, States of Berlin. Ya, jadi mereka masih tertahan di situ dengan sejarah besar yang mereka miliki. Mereka terdampar cukup dalam di era modern sekarang ini. Jadi nggak ada jaminan kalau sebuah tim yang punya sejarah besar bisa terus bertahan. Kayak Leverkusen, kita mana tahu beberapa musim lagi mungkin mereka harus berjuang dengan zona degradasi kalau tidak memiliki stabilitas dan konsistensi, dan juga kemampuan untuk mempertahankan skuad tim yang ajak. Tapi kalau musim depan gue rasa masih bisa bersaing sih, walaupun belum tentu juara juga, karena Xabi Alonso, otak dari permainan Ciamik Leverkusen saat ini masih ada ya. Dan mungkin terkait Berliner FC Dinamo, gue tertarik untuk membahasnya lebih lanjut lah. Mungkin di episode berikutnya. Segini aja untuk kali ini. Terima kasih.